Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thalaba talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang sampai di bab 63. 3 bab lagi insyaallah selesai ini kitab Tauhid. Taib qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil iksami 'ala Allah. Bab dalil-dalil yang datang tentang al-iksam 'ala Allah minal adillati 'ala tahrimi dzalika. Dalil-dalil akan pengharaman iksam 'ala Allah. Ya, nanti akan kita tahu dari konteks maknanya yang mana iksam 'ala Allah ini yang dimaksud adalah memastikan, bersumpah untuk memastikan seseorang ya mendapatkan neraka atau terlaknat atau mendapatkan murka Allah atau semisalnya. Jadi dia bersumpah atas nama Allah untuk memastikan orang lain mendapatkan hal yang jelek begitu. Nah, baik di dunia maupun akhirat. Nah, kita baca dalilnya. An Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Dari Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Qala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun. Seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allahu azza wa jalla, maka kemudian Allah pun mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Man dzalladzi istifhamu inkar. Jadi ini pertanyaan tapi mengingkari. Siapa yang yata'alla alayya ay yahlif, yata'alla ya, yang bersumpah atas namaku, wal aliyah bitasydidil ya al halif ya. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Ya. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Kemudian Allah melanjutkan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka, rawahu Muslim. Sungguhnya aku telah mengampuni fulan yang didoakan kejelekan itu, ya, wa ahbattu amalaka, dan aku ya membatalkan amalanmu, ya, ahdartuhu, aku batalkan, aku sia-siakan, aku bikin seperti debu yang berterbangan amalanmu. Nah, Masya Allah. Jadi bersumpah atas nama Allah untuk memastikan kejelekan bagi orang, apalagi ini memastikan neraka bagi orang, ini haram hukumnya. Paham? Inilah pembelajaran kita hari ini. Ya. Wa fi hadithi Abi Hurairah annal qaila rajulun abidun. Dan di dalam hadis Abu Hurairah bahwa orang yang mengatakan ini adalah orang yang ahli ibadah. Bagaimana kisahnya? Nah, ini ada hamish nomor 2 ya. Catatan kaki nomor 2. Waqat rawa Abu Dawud ya biraqmi dengan nomor 4901 an Nabi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, kana rajulani fi Bani Israil. Dahulu ada 2 orang dari kalangan Bani Israil mutawakhiyain yang mereka bersaudara. Fakana ahaduhuma yudnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Yang satu pendosa, yang satu sibuk ibadah. Orangnya serius dan ahli ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhara ala dzanbi. Maka si orang yang rajin ibadah itu senantiasa melihat saudaranya berada di atas dosa. Fayaqulu aksir. Maka ya, selaku saudara yang baik, dia menasihati saudaranya itu, berhentilah kamu. Fawajadahu yauman ala dzanbin faqala aksir. Maka tidak mau berhenti-berhenti. Pindah hari lagi, saudaranya itu melakukan dosa lagi. Sama dinasihati lagi, diam kamu, enggak usah berdosa kamu. Putuslah dosamu. Jangan berdosa lagi. Ya, artinya intinya dengan kalimat yang suruh menyetop dosanya. Ya, tobato nek basa Jawa mungkin begitu ya. Faqala khallini wa rabbi. Ya, maka si orang pendosa itu malah mengatakan di kesempatan yang kedua ini, biarkan aku dan Tuhanku. Abu ista alayya raqiban, apakah kamu itu
wahai saudaraku, diutus menjadi penjagaku. Faqala, maka ya karena apa, diremehkan kan nasihatnya untuk supaya tidak berbuat dosa lagi itu kan, ya si orang yang rajin ibadah ini kan berarti kan diremehkan. Urusanmu apa? Biarkan aku sama Allah, biarkan aku sama Tuhanku. Apakah kamu tuh diutus Allah jadi pengawasku kan? Kan enggak kan gitu kan. Maka orang ini marah. Faqala wallahi, orang ahli ibadahnya ini marah. Lalu dia mengatakan kalimat yang haram ini. Wallahi, demi Allah, la yakfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Wala yadkhulukal jannah, wala yudkhilukal jannah. Dan Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Paham? Nah, jadi orang ini mengumpat adiknya ya, dengan menyumpahi adiknya atas nama Allah bahwa kamu tidak akan diampuni dan kamu tidak akan masuk surga. Faqabada arwahahuma, maka Allah pun mewafatkan keduanya. Fajtama'a inda rabbil alamin, maka keduanya dikumpulkan di sisi Allah Ta'ala. Faqala li hadzal mustahid, kemudian Allah bertanya pada si orang yang rajin ibadah ini, akunta bi aliman au ala ma fi yadi qadiran, apakah kamu itu maha tahu atasku, maksudnya apakah kamu lebih tahu atasku, dan apakah kamu itu lebih mampu dari apa yang ada di tanganku, kata Allah. Apakah kamu yang mengatur segala sesuatu, kata Allah ya, kepada si orang yang rajin ibadah itu. Wa qala lil mudnib, dan Allah berkata kepada orang yang banyak dosa ini, pada saudaranya, idhab fadkhulil jannata birahmati, maka yang banyak dosanya itu malah disuruh pergi ke surga, masuklah surga karena rahmatku. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada saudara yang ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar, bahwa seret orang yang berani menyumpahi atas namaku ini, memastikan neraka atas namaku ini, ke neraka. Ya malah orang yang pertama tadi diseret ke neraka. Masya Allah. Paham ya? Kemudian saya lanjutkan dulu pembacaan dalil utamanya di atas. Qala Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Nah ini intinya. Ya, inti daripada pembahasan kita hari ini dia. Seseorang berkata, mengucapkan satu kalimat saja yang dengan satu kalimat itu membinasakan dunia dan akhiratnya. Jadi ini pembahasan kita ini ya lebih ke arah hati-hati kalau kita mau ngomong. Nek orang Jawa bilang ngomongi dipikir sih. Ngomongnya yang waton, ojo waton ngomong. Ya, karena luar biasa ternyata dalam syariat kita ya, bisa jadi satu kalimat saja menghancurkan dunia dan akhirat, luar biasa. Hati-hati, inilah pentingnya ilmu ya. Nah, Masya Allah ya, di Hamish yang ketiga juga dijelaskan qad akhraja Tirmidzi ya bi raqmi alfaini wa thalathmi'atin wa ishrina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul mengatakan innar rajula la yatakallama bil kalimati ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah, bahwa ada seorang yang dia mengucapkan hanya satu kalimat yang ma yadhunnu, dia tidak menyangka bahwa ucapan itu ya, dosanya di sisi Allah, dosanya ya di sisi apa yang Allah tuliskan itu membuat Allah murka sampai hari kiamat. Ya, jadi satu kalimat yang membuat murka Allah sampai hari kiamat, luar biasa. Satu kalimat saja bisa seperti itu. Wa qala Tirmidzi wa hadza haditsun hasanun sahih. Ya, Masya Allah. Dipahami sekarang ya. Nah, kenapa kemudian ya kisah ini atau hadis ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Kita baca untuk lebih memperjelas lagi. Ya, munasabatu tiga bab fi kitab Tauhid, annal iksama 'ala Allah, menyumpahi atas nama Allah, idza kana 'ala wajhil hajri 'ala Allahi wa huwa munafin lit tauhid. Jika menyumpahi atas nama Allah itu ya, dari sisi hajarohuna bimana mana'a. Hajaro ala itu maknanya mana'a. Ya. Dia menyumpahi seseorang untuk melarang sesuatu. Ya, melarang apa?
Yang artinya memastikan bahwa Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Allah tidak akan mengampunimu ya. Jadi memastikan sesuatu yang isinya pelarangan atau penidaan ya. Maka seperti itu menafikan tauhid. Li'annahu min su'il adabi Allah. Karena itu jelas sekali. Itu merupakan adab yang sangat jelek di hadapan Allah Ta'ala. Jelas ya. Jadi menyumpahi orang jelek ya. Kamu tidak akan begini, kamu tidak akan begini. Bahwa Allah akan melakukan kejelekan pada begini-begini ya. Itu dilarang. Taib kita baca ya. Di bab ini hanya satu hadis ini ya. Makna global dari hadis ini. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabarkan ala wajhi tahdhir. Nah, ini kasih garis bawah ya. Dari sisi peringatan min khataril lisan, dari bahaya lisan. Nabi sangat memperingatkan ini. Anna rajulan halafa anna Allah la yaghfiru li rajulin mudnib. Bahwa ada seorang, dia bersumpah bahwa Allah itu tidak akan mengampuni seorang yang berdosa demikian dan demikian, seperti cerita di atas. Faka'annahu hakama 'ala Allahi wa hajara 'alaihi. Maka seolah-olah dia itu menghukumi atas nama Allah, ya. Dia mendahului Allah dan dia melarang atasnya, ya. Jadi seolah-olah dia kan melarang Allah melakukan perbuatan tertentu. Ya Allah, ini orang ini pasti lebokno neraka. Pasti ya Allah. Jangan, seolah dia kan melarang Allah masukkan dia ke surga. Jangan lebokin surga ya Allah. Lebokno neraka. Jadi seolah-olah dia mengatur Allah, ini adab yang sangat jelek perkataan seperti itu. Paham? Lima taqada li nafsi indallahi minal karamah. Kenapa kok dia sampai berani ngatur Allah seperti itu? Ya, karena dia meyakini bahwa dirinya itu memiliki keutamaan, kemuliaan di sisi Allah. Wal hadzu wal makanah. Dan dia kepedean kalau dia itu memiliki bagian dan kedudukan di sisi Allah. Ya, wis oke ibadahe menyumpahi wong masuk neraka kan begitu. Waliyadzubillah. Walidzalika al-mudnibi minal ihanati. Ya, maka oleh sebab itu kalau dia sampai menyumpahi orang seperti itu, ya dia termasuk menghinakan, bahkan menghinakan Allah sendiri. Wa hadza idlalun 'ala Allahi wa su'adabin ma'ahu. Ini jelas sekali ya, perendahan pada Allah dan adab yang sangat jelek kepada Allah. Aujaba lidzalika ar-rajuli syaqa'a wal khusrana fid dunya wal akhirah. Maka jika ada orang seperti itu berani mendahului Allah seperti itu, menyumpahi orang seperti itu ya, dia justru yang akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di dunia dan akhirat. Ya, maka hati-hati ya. Lisan kita ini sangat berbahaya kalau ngomong tidak pakai ilmu, ngomong tidak pakai landasan yang benar. Keterkaitan hadis ini dengan bab annahu yadullu ala tahrimil iksami ala Allah ala wajhil hajri ala Allahi wal ijabi binafsi. Bahwa hadis ini jelas sekali menunjukkan larangan ya menyumpahi atas nama Allah dari sisi melarang Allah melakukan sesuatu dan kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi kan kalau dia, sudah saya sampaikan kan, menyumpahi orang masuk neraka, berarti kan dia melarang Allah memasukkan orang itu ke surga. Jadi dia mendahului Allah. Wa dzalika naqsun fit tauhid. Dan seperti itu adalah apa? Kekurangan dalam tauhid ya, jelas sekali. Faedah tahrimul iksam 'ala Allahi illa idza kana 'ala wajhi husnid dhanni bihi wa ta'minil khairi minhu. Haramnya bersumpah, menyumpahi atas nama Allah, kecuali ya bersumpah atas nama Allah itu ya dari sisi apa? Husnudzon terhadap Allah ya, dan apa? Mengharap kebaikan darinya. Ya. Jadi yang sebelumnya misalkan untuk meyakinkan seseorang, yaitu sumpah demi Allah begini-begini, itu boleh. Dan kita sudah membahas sumpah harus atas nama Allah, sudah di atasnya. Tapi yang sedang kita bahas ini menyumpahi orang, gitu aja. Menyumpahi orang jelek atas nama Allah, itu yang dilarang. 2. Wujubu husnil adabi ma'allah. Wajibnya beradab yang baik pada Allah. Lalu yang ketiga, syiddatu khatari lisan wa wujubu hifdhihi. Bahaya apa? Lisan. Ya. Sangat berbahaya lisan itu. Satu kalimat aja kata Abu Hurairah tadi apa? Bisa menghancurkan dunia dan akhirat. Ya. Dan wajibnya kita menjaga lisan kita. Selesai pelajaran 63. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.